Ini adalah black hole, sebuah benda misterius yang ada di alam semesta. Halo kaum intelektual sekalian. Jika alam semesta ini terbentuk karena kebetulan, lalu kenapa black hole itu terlalu sempurna terjadi hanya kebetulan? Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa alam semesta ini begitu luar biasa, begitu sempurna? Kalau misalnya para fisikawan mengatakan itu terjadi karena faktor gravitasi, ya, kemudian faktor evolusi, ya, kemudian faktor fisika dan sebagainya. Jadi mana yang benar? Apakah yang benar itu alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa atau memang terjadi kebetulan? Jadi ada perdebatan yang sangat-sangat alot di sini ya. Kemudian selain itu banyak warga Konoha berpikir bahwa black hole itu adalah lobang. Black hole itu bukan lobang, guys. Ya, black hole itu cuman perumpamaan dikatakan lobang hitam. Ya, di situ tidak ada lobang sebenarnya. Ya, jadi black hole itu sangat luar biasa gitu ya. Black hole itu bisa membengkokkan waktu ya, membengkokkan cahaya gitu. Ya, saking cepatnya putaran daripada black hole itu. Itu tuh bukan seperti sumur gitu ya. Ada ruang hampa di sana gitu. Enggak. Ya, enggak seperti itu guys ya. Jadi dulu saya juga ya waktu pertama kali saya dengar tentang black hole itu dari dosen saya. Bahkan dosen saya juga mengatakan bahwa black hole itu ada lubang hitam. Maksudnya seperti sumur gitu, ada lubangnya gitu. Enggak seperti itu guys ya. Itu cuma perumpamaan. Kemudian, apa yang menarik daripada black hole ini? Jadi, black hole ini ya ada yang mengatakan bahwa black hole terjadi hanya karena kebetulan. Itu dari sudut pandang ilmiah. Ya, faktor daripada evolusi. Jadi, ya kita akan bahas dari berbagai sudut pandang ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Dari sudut pandang agama, dari sudut pandang keyakinan, atau dari sudut pandang ilmiah. Dari sudut pandang ilmiah itu biasanya dari ilmu astronomi gitu ya. Dari sudut pandang keyakinan, ya orang-orang mengatakan inilah kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, inilah kebesaran Allah gitu ya. Bumi dan segala isinya dan alam semesta ini ya begitu luar biasanya, nggak mungkin ya, terjadi hanya karena kebetulan, nggak mungkin deh. Pasti ada penciptanya, pasti ada arsiteknya gitu ya. Arsiteknya siapa? Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Namun ya para fisikawan seperti katakanlah ya orang-orang yang sangat terkenal seperti Stephen Hawking misalnya. Stephen Hawking mengatakan terbentuknya alam semesta ini tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, apakah dia sombong atau tidak? Enggak, dia bukan orang sombong. Jadi kita jangan saling menyalahkan di sini ya. Saya tidak menyalahkan dari sudut pandang keyakinan, saya tidak menyalahkan dari sudut pandang ilmiah gitu ya. Ini dua sudut pandang ya. Ya, saya tidak sedang membentur-benturkan ya, tapi saya memberikan pemahaman baru gitu. Jadi selama ini kita kan selalu membentur-benturkan. Oh, yang menciptakan alam semesta ini sebenarnya Tuhan. Nggak mungkin alam semesta ini terbentuk kalau tidak ada penyebabnya. Harus ada penyebabnya dong ya, ada sebab akibat. Tapi kan kalau kita bicara tentang sebab akibat, dari dunia sains, dari dunia mekanika kuantum, ya, jadi ada istilah peluruhan atom. Peluruhan atom dalam mekanika kuantumnya ini sangat menarik ya guys ya. Peluruhan atom itu tidak ada sebab yang pasti. Ya, setelah diteliti oleh para peneliti, nggak ada sebab yang pasti. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa terjadi peluruhan gitu? Nggak ada sebab yang pasti. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini ada penyebabnya, manusia itu tercipta karena ada penyebabnya, ada yang menciptakan ya, ada sebab akibat. Ternyata dalam mekanika kuantum ini bisa terbantahkan gitu. Itu dari sudut pandang ilmiah ya. Tapi kalau misalnya mengatakan ya pasti ada penyebabnya dong ya. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini dari sudut pandang keyakinan. Nah, apa definisi keyakinan? Keyakinan itu ya
belief atau keyakinan kita menganggap bahwa suatu hal itu benar tanpa bukti yang langsung atau bukti yang nyata. Bagaimana dengan ilmiah? Ilmiah itu butuh pengujian ya, butuh pembuktian ya secara empiris dan lain sebagainya. Jadi mana yang paling benar? Saya tidak membenarkan keduanya gitu. Saya tidak menyalahkan keduanya. Tergantung sudut pandang dari mana kita melihatnya gitu. Ya, ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk karena faktor evolusi gitu ya. Kemudian biasanya kaum agamis mengatakan, oh itu terjadi karena kebetulan gitu ya. Misalnya ya, ada yang mengatakan seperti itu. Karena kebetulan ya. Kemudian eh, kaum fisikawan biasanya mengatakan, oh ini faktor evolusi gitu ya. Secara antropologi juga mengatakan bahwa ini terjadi karena evolusi gitu ya. Sama seperti manusia misalnya. Manusia itu kan tercipta karena ada penciptanya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menciptakan manusia? Dari sudut pandang agama, yang menciptakan itu adalah Tuhan, berasal dari tanah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tanah ini bisa dibuktikan secara ilmiah manusia ada hubungan dengan tanah, DNA-nya? Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau secara empiris nggak terbukti ya. Ya, DNA manusia itu tidak ada hubungan dengan batu bata, dengan genteng, ya, dengan tanah liat. Ya, manusia itu lebih dekat dengan simpanse gitu. Itu dari sudut pandang teori evolusi. Apakah saya berpihak pada teori evolusi? Enggak. Ya, dari sudut pandang keyakinan atau agama itu ya benar nggak apa-apa gitu. Kita nggak bisa menyangkal itu. Itu kan dari sudut pandang agama gitu ya. Manusia itu berasal dari tanah. Nah, kalau misalnya mengatakan, ya kok manusia berasal dari monyet? Manusia itu bukan berasal dari monyet, ini kesalahan fatal gitu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan black hole ya. Saya akan jelaskan pelan-pelan ya, biar dipahami apa itu teori evolusi ya. Karena kita tuh sering menyalahartikan teori evolusi ya. Jadi teori evolusi itu terbentuk ya karena dipengaruhi oleh mutasi lingkungan, ya menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Kemudian itu terjadi sekitar miliaran tahun. Jadi manusia ya terbentuk seperti sekarang ini dari teori evolusi itu butuh waktu miliaran tahun ya. Dari dulu gitu ya. Miliaran tahun coy. Setahun udah lama ya. Seminggu juga udah lama kan. Bayangkan miliaran tahun. Ada trial dan error di situ ya. Apakah trial dan errornya cuma sekali? Enggak. Sampai ratusan juta kali gitu. Bayangkan ya, pembentukan manusia itu terjadi ratusan juta kali gitu. Sama seperti kita melempar dadu misalnya. Kalau misalnya kita melempar dadu itu angkanya, misalnya sekali kita melempar dadu itu misalnya sekali lempar 6, angka 6. Apakah bisa terjadi kemungkinan 100 kali angka 6? Bisa. Kalau kita melempar dadu miliaran kali atau ratusan juta kali. Bisa. Itu sangat mungkin. Ya, jadi teori evolusi bekerjanya seperti itu. Manusia terjadi karena faktor evolusi. Apakah saya berpihak pada teori evolusi? No. Saya tidak berpihak pada teori evolusi. Saya juga tidak berpihak pada agama. Saya benar-benar netral di sini ya. Dari sudut pandang kaum intelektual gitu ya. Kaum intelektual itu nggak boleh berpihak ya. Ya mungkin ini agak aneh gitu ya. Di Konoha itu kan kalau kita nggak berpihak itu kan agak aneh ya. Kita akan dikata-katain ateis, dikata-katain mabuk agama. Jadi macam-macam ya. Jadi kalau saya perhatikan alam semesta itu terbentuk dari sudut pandang ilmiah, dari faktor evolusi. Ya, black hole tercipta karena apa? Karena ada bintang yang sudah hangus gitu ya, yang sudah tua, udah usang gitu ya. Ya karena bintang-bintang yang sudah usang, hangus ya, lalu terbentuk seperti lingkaran gitu ya. Tapi lingkarannya itu nggak bolong gitu ya. Ya, di situ ruang dan waktu dibengkokkan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini terbentuk hanya setahun 2 tahun? Enggak, miliaran tahun. Ya, ketika terjadi ledakan supernova, ya terjadi galaksi yang sangat luar biasa terbentuk gitu ya. Black hole di seluruh alam semesta itu ada banyak banget ya black hole ya. Bagaimana kalau black hole itu sampai ke bumi? Kayaknya sebelum nyampe ke bumi itu kita itu hancur guys ya. Ya, kita akan hancur ya. Itu namanya kiamat gitu ya. Kalau sudah black hole itu sudah nyampe ke bumi gitu ya. Sudah menyeret bumi gitu. Jadi ya ini pemahaman yang sangat-sangat menarik menurut saya pribadi ya. Ya patut kita pelajari gitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Ada yang mengatakan ya Tuhan melindungi kita dari
black hole ya, supaya bumi ini dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya sah-sah aja, nggak jadi masalah. Itu kan dari sudut pandang keyakinan gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Kemudian ya, manusia itu bagian dari bintang, guys. Jadi sebagian bintang-bintang yang sudah tidak berfungsi lagi ada pada diri manusia. Unsur-unsur bintang. Kalsium itu kan dari luar angkasa. Gigi kita itu kan, ini kan kalsium kan. Itu dari mana? Apakah ada di bumi? Nggak ada. Kalsium itu dari luar angkasa. Bumi itu kan terbentuk dari luar angkasa kan. Ya, karena ada tabrakan ya, kemudian lama-kelamaan berputar ya, mirip-mirip seperti Mars ya, miliaran tahun yang lalu, kemudian jadi bumi seperti sekarang ini. Itu terbentuk puluhan miliar tahun gitu. Ya, semenjak Big Bang meledak gitu ya. Ya, sebelum Big Bang apa yang terjadi? Nah, itu yang sekarang lagi dipelajari. Kalau misalnya mengatakan pasti ada penyebab dong, yang menyebabkan Big Bang itu kan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ya boleh-boleh aja berpendapat seperti itu, nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya gini ya. Kalau misalnya Anda menanyakan sebelum Big Bang apa yang terjadi, itu sama seperti pertanyaan ketika zaman Dewa-Dewi siapa yang menciptakan bumi. Ya, zaman itu kan belum ada Stephen Hawking, belum ada Albert Einstein gitu ya. Belum ada Isaac Newton gitu ya. Sehingga kita nggak tahu terciptanya bumi ini. Ya, terciptanya manusia kita nggak tahu kan. Jadi zaman dulu orang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, itu jenius sekali. Karena zaman itu belum ada penelitian DNA gitu. Jadi kalau zaman dulu, zaman abad pertama ada yang bertanya siapa yang menciptakan manusia, ya saya akan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Ya, siapa yang menciptakan bumi? Yang menciptakan bumi adalah dewa. Saya akan mengatakan seperti itu. Karena zaman itu zamannya dewa-dewi gitu. Ya. Jadi itu tuh sama dengan pertanyaan zaman sekarang gitu ya. Kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan black hole gitu, siapa yang meledakkan ya, siapa yang meledakkan atom gitu, ya itu belum ada penelitiannya. Mungkin 1000 tahun lagi atau 100 tahun lagi ditemukan gitu. Sama seperti zaman dulu ya. Itu apple to apple ya. Zaman dulu kita bertanya sama kepala suku, zaman manusia purba, siapa yang menciptakan bumi? Ya kepala suku mengatakan, oh ada roh halus, ada sesuatu yang berkuasa ya di langit sana. Kita percaya kan? Itu jenius di zamannya. Zaman sekarang apakah itu jenius kalau kita mengatakan siapa yang menciptakan bumi ya? Siapa yang menciptakan petir misalnya? Lalu kita mengatakan dewa petir, kita kan diketawai ya. Ada sesuatu roh halus yang menciptakan petir, kita diketawai kan. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan zamannya. Jadi zaman sekarang ini belum ada penelitian bahwa black hole itu siapa meledakkan, kita nggak tahu kan. Ya, bagaimana dari sudut pandang agama? Agama itu langsung menyimpulkan, oh yang menciptakan itu adalah Tuhan. Jadi ada semacam kekosongan di sana, ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ada karena ada kekosongan di sana. Belum ada penelitian. Sama seperti di abad pertama kita bertanya siapa yang menciptakan petir, ya kita akan mengatakan bahwa yang menciptakan petir itu adalah dewa gitu. Karena itu hebat di zamannya. Zaman sekarang siapa yang menciptakan black hole? Ya, Tuhan gitu. Karena itu hebat di zamannya, zaman sekarang ini. Karena ya penelitiannya belum rampung ya. Jadi sabar ya, jangan maksa gitu ya. Jangan ngolok-olok ateis juga. Saya juga nggak ngolok-olok yang beragama loh ya. Walaupun ya DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungan. Saya nggak pernah ngolok-ngolok kok ya. Itu dari keyakinan saya menghargai gitu ya. Jadi jangan selalu mengolok-olok satu sama lain. Belum kali gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda. Ada yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan
atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, sang rasional.